ketemu maning di channel Mas, channel Mitra Alam Sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Tapi pun, ya pun, salam sehat sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba, kita akan belajar bersama bagaimana cara meramu atau cara menyusun ransum atau pakan untuk ayam maupun kalkun yang kita pelihara, sehingga kita dapat pas ya, memberikan pakan pada ternak kita ini, dan kita akan mendapatkan pertumbuhan serta dapat panen sesuai dengan keinginan kita. Oke? Sebelum melangkah ke sana, harus kita ketahui dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kebutuhan nutrisi dari ayam maupun kalkun tersebut. Apa itu nutrisinya? Nutrisi itu menyangkut protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Kalau mau pakai probiotik, harus tahu probiotik, apa makanan probiotiknya, dan seterusnya. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah kandungan nutrisi dalam bahan yang akan kita gunakan ya. Yang menyangkut tadi yaitu protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan seterusnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan fokus, dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis dalam komen. Sekarang ngomong-ngomong soal nutrisi, apa sih yang dibutuhkan oleh ayam maupun kalkun kita? Saya akan fokus sekali lagi yaitu pada protein. Yang akan saya tulis di sini adalah hasil penelitian maupun hasil pengalaman saya, hasil pengamatan saya selama memelihara kalkun maupun ayam. Kita lihat berapa sih protein yang dibutuhkan oleh kalkun dulu ya, kalkun ya. Pada umur 0 sampai 4 minggu ya. Yang dibutuhkan adalah 26 sampai 28%. Dalam literatur dituliskan 28. Tapi karena yang dipelihara adalah kalkun lokal, saya bisa menggunakan 26 sampai 28. Pada umur 4 minggu sampai 8 minggu cukup diberikan 24%, ya, 23 sampai 24. Pada umur 8 sampai 12 minggu cukup diberikan 21 sampai 23%. Pada umur 12 sampai ini cukup diberikan 18 sampai 20%. Sedangkan pada umur 16 minggu sampai 20 minggu atau sekitar 5 bulan ya, ini pas kita panen biasanya untuk jantannya maupun betinanya, kita hanya butuh sekitar 17%. Atau ini juga kita gunakan ya untuk induk kalkun. Induk kalkun juga kita gunakan 17%. Bagaimana dengan ayam? Nah, saya belum pernah memelihara ayam broiler secara serius ya, baru coba-coba. Tapi pengalaman saya untuk ayam pejantan dan ayam kampung, untuk ayam ini cukup 21 sampai 23%. Pada 4 sampai 8 minggu, pada akhir ini, pada umur 8 minggu biasanya saya sudah panen ayam pejantan probiotik ya, itu saya berikan sekitar 19%. Ya. Sedangkan ini ya cukup diberikan 17%. Nah, ini saya tidak punya pengalaman, jadi tidak saya tuliskan. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui bahan-bahan yang kita gunakan itu proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, dan seterusnya. Saya fokus dulu pada protein. Yang banyak di pasaran, sumber protein yang bisa kita beli adalah
konsentrat layer atau konsentrat ayam petelur. Ini proteinnya itu 35% ya, rata-rata 35%, jarang yang 40% ya, yang di pasaran. Tepung ikan ini ada yang lokal, ada yang impor ya. Yang lokal umumnya sekitar 45 sampai 50% ya, sedangkan yang impor 50 sampai 60. Jadi saya ambil tengahnya, kita ambil 50%. Bumil kedelai kita masih impor, tapi ini penting ya, kalau ada lebih baik disiapkan ya. Proteinnya itu 42 sampai 48%. Saya ambil paling rendah ya, karena kadang-kadang kita mendapatkan bumil kedelai tidak betul-betul baru, agak lama, hingga saya turunkan. Saya biasa menghitung dengan protein 40%. Sekarang ada lagi karbohidrat yang penting yang biasanya harus kita sertakan dalam pembuatan pakan, yaitu jagung. Jagung ini sumber kalori, sumber karbohidrat. Di samping energinya 3.300 ya, kilokalori per kilonya ya, jagung juga mengandung protein yang harus kita perhitungkan juga di dalam menyusun ransum nanti. Jagung proteinnya itu 10%. Kemudian dadak halus. Dadak halus kalorinya itu sekitar 2.800 ya. Tetapi kita juga harus memperhitungkan juga bahwa dadak halus mempunyai protein yaitu sekitar 12%. Ada lagi yang harus kita lengkapi, yaitu sumber vitamin, mineral ya, dan lain-lain. Ini banyak terdapat dalam daun-daunan. Kalau kita menggunakan probiotik, daun-daunan wajib ya diberikan. Kenapa? Karena daun-daun yang kita berikan adalah sebagai pendukung atau sumber makanan probiotik yang kita berikan. Oke? Kita menuju ke cara bagaimana menyusun ransumnya. Metode cara menyusun ransum ada banyak, tapi yang saya akan terangkan di sini adalah metode coba-coba, metode perkiraan. Cukup menggunakan kalkulator dan kertas ya. Sebelum melangkah ke sini, tadi kita bicara mengenai bahan, kebutuhan protein, kebutuhan nutrisi dan lain-lain. Anda bisa pelajari lebih mendalam, termasuk di sini tercantum ya, itu berbagai bahan, kandungan proteinnya berapa, kalorinya berapa, vitaminnya berapa, ada di sini. Yaitu di buku kalkun halaman 47 sampai 59. Kita mau uji coba, mau coba-coba ya. Dengan yang paling sederhana, menggunakan dua bahan yang pasti di tempat Anda semua ada penjualnya, yaitu menggunakan konsentrat layer. Jadi bahan yang saya pakai ya adalah konsentrat layer ya. Ini protein yang ada di pasaran adalah 35% ya. Yang kedua, yang banyak dijual di pasaran juga, atau kadang-kadang kita bisa panen sendiri, bisa tanam sendiri, yaitu kita menggunakan sumber karbohidrat tapi yang mengandung protein yang cukup, yaitu jagung. Proteinnya 10%. Nah, pertanyaannya, berapa akan digunakan konsentrat layernya, berapa akan digunakan jagungnya? Ini tergantung kita mau bikin pakan apa. Misal yang sederhana tadi, bikin pakan kalkun sesuai janji saya ya pada minggu yang lalu, pada saat saya menimbang kalkun kecil itu, pada umur 0 sampai 4 minggu kebutuhan proteinnya adalah, masih ingat, 26 sampai 28% ya. Ini kalkun umur 0 sampai 4 minggu ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara yang paling gampang adalah kita lihat protein yang paling tinggi dulu. Kita mau dapat 26%,
yang tersedia 35%. Apakah 100%? Jelas tidak, pasti di bawahnya. Kita coba yang paling sederhana dengan 50-50 dulu. Nah, coba dengan 50%. Kita mau pakai 50%, artinya pakai setengahnya ya. Pakai setengahnya, 50% kita mau pakai. Jadi kalau bahannya concentrate layer 35%, kalau kita pakai setengahnya, artinya proteinnya ada berapa? Bagus, betul sekali, 17,5%. Ya. Ini uji pertama, atau coba pertama ya. Butuhnya berapa? Butuhnya 26 atau sampai 28%. Jadi kurang berapa? Kurang 16%. Kalau ini 50, ini harus 100 ya, supaya satu bagian supaya mendapatkan 100%. Jadi ini harus 50. Kalau jagung mengandung 10%, maka setengahnya atau 50%-nya ya, ini kali ini ya. Ada berapa? Ada 5%. Nah, dengan komposisi concentrate layer setengahnya, jagung setengahnya, atau kita misalnya 1 kilo, itu setengah kilo, artinya protein yang terkandung di dalamnya adalah jumlah dari ini, yaitu berapa? 22,5%. Cukupkah? Yang diminta ini kurang. Masih ingat ini bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk ayam yang baru netes sampai 1 bulan. Ingat, ini bisa dipakai untuk ayam ya, yang umurnya 0 sampai 4 minggu atau sampai 1 bulan. Ini bisa dipakai. Nanti kita cek harganya berapa sih ini ya. Sekarang kita teruskan dulu. Yang 26 sampai 28. Bagaimana caranya? Kalau ini 50%, berarti kurang tinggi proteinnya. Kita coba dengan 65%, ya. Kita pakai perkiraan lagi 65%. Ya, 65% berarti berapa nilai proteinnya? Ya, kita pakai 35 kadar proteinnya ya, kali 65%, artinya 65/100. Ada berapa? Coba tolong dibantu dihitung, ada berapa persen? 22,75. 22,75. Karena ini harus 100%, ini jadi ada berapa? 35 ya. Kandungan proteinnya jagung berapa? 10%. Jadi 35 kali 10%, atau dari 10% kandungan protein kita ambil 35%-nya, 3,5. Total berapa proteinnya? 26,25. Cukupkah? Cukup ya. Kalau mau lebih bagus lagi, boleh dikurangi jagungnya, tapi ditambahkan ini. Saya kira sementara itu cukup jelas ya. Jadi ini bisa dipakai untuk kalkun ya. Bisa dipakai untuk kalkun umur 0 sampai 4 minggu. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Apakah lebih murah dibandingkan dengan kalau kita beli pakan yang sudah jadi? Kita coba dulu dengan kalkun ya. Berapa sih per kilonya harga pakan kalkun yang proteinnya 26,25% ini ya. Sekarang kita lihat harga concentrate layer. Itu kalau sak-sakannya 50 kilo itu sekitar 500.000. Nah, tapi kalau belinya sedikit itu 12.000. Nah, kita mau ngitung ya eceran aja. Kalau kalkunnya belum banyak, beli eceran aja, itu harganya 12.000. Concentrate layer per kilo harganya 12.000 per kilo. Jagung per kilonya yang sudah digiling sekitar 7.000 ya. 7.000. Nah, jadi berapa harga per kilonya? Kita kembali lagi. Ini tadi pakainya 65% ya. Jadi 65% dikalikan 12.000. Berapa? Tolong dibantu, 65 kali 12.000. 7.800. 7.800. Jagungnya berapa? Pakai 35%. Jadi 35% dari 7.000.
2.450. 2.450. Jadi berapa per kilo harga pakan dengan 26%? 10.250. 10.250. Sekarang kita cek berapa sih harga pakan yang 26%? Adakah? Tidak ada. Saya sudah muter-muter di semua toko ya. Pakan kalkun yang proteinnya 26% itu tidak ada. Jadi terpaksa kalau Anda punya anak kalkun ya harus buat sendiri. Ini cara yang paling gampang dengan 2 bahan. Ini cukup konsentrasi sudah lengkap, jagung juga sudah. Tinggal ditambah daun saja. Dan syaratnya kalau kecil lebih baik disterilkan. Sekarang kita cek kalau Anda punya ayam. Tadi ini ya dengan 22,5%. Ini ayam yang baru netes sampai umur 1 bulan. Berapa harganya? Kita cek tadi gini. Kalau ini pakai ini, sekarang harga ini. Sekarang ini dikalikan. Jadi ini yang 50%. 50% ini kali ini 12.000. Ini hasilnya di sini. Nah, ini dikalikan. 12.000 kali di separuhnya 50%, jadi 6.000. Jagung juga kita pakai hanya 50% atau separuhnya. Harganya jagung 7.000, jadi ini kali ini. Ya, ini. Berapa? 3.500. Jadi harga pakan ayam dengan proteinnya 22,5% adalah 9.500. Kok kelihatan mahal ya? Ini karena belinya eceran. Tapi kalau kita beli pakan ayam dengan 21, 23 protein, harganya eceran juga mahal, yaitu sekitar 12.000 per kilonya. Jadi masih tetap lebih murah kalau kita buat sendiri. Tinggal ditambah daun-daunan supaya vitaminnya terpenuhi dan probiotik. Ayamnya akan lebih sehat dan lebih bagus tahan terhadap penyakit. Kira-kira begitu. Ini dengan 2 komponen. Sekarang kita coba dengan 4 komponen.